Halo Lala, tontonlah review film ini sampai beres, karena sebentar lagi Story Oli bisa apply AdSense. Cyrus, seorang petualang kaya sedang memburu sesuatu di sebuah tempat rongsokan mobil. Dia dibantu Danis, seorang indigo bayaran untuk mencari buruannya tersebut. Ternyata mereka memburu sesosok hantu yang kejam dan sudah melakukan lebih dari 40 pembunuhan. Cyrus memancing hantu itu supaya keluar dibantu orang-orang sewaannya. Sebelum hantunya muncul, datang dua orang bernama Karin dan Emon yang seorang pembela hak asasi hantu. Mereka mengecam perburuan yang dilakukan Cyrus. Dari mana mereka tahu? Cyrus ini ternyata sebelumnya sudah memburu dan menangkap 11 hantu, dan hantu yang kita sebut saja si preman rongsokan ini adalah hantu ke-12. Emon nyeletuk tentang ritual dan 13 hantu. Danis pun heran, soalnya dia cuma dikontrak buat bantu memburu 12 hantu aja. Cyrus bilang hantu yang ke-13 itu bukan urusan maneh. Setelah semua persiapan dan umpan beres, si preman rongsok akhirnya datang, dan orang-orang sewaan Cyrus pun mulai bertumbangan. Dalam perburuan hantu ini, orang-orang dilengkapi kacamata ajaib supaya bisa melihat hantu. Tapi anehnya, si preman rongsok ini gak bisa dilihat semua orang, sekalipun mereka pakai kacamata ajaib itu. Indikator kalau hantu ini sakti banget. Setelah banyak korban, hantu ini akhirnya bisa juga ditangkap di kurungan kaca penuh mantra. Kalau di kita cukup pakai botol sirup ABC dan disumpel pakai boy. Setelah agak tenang, Karin teriak minta tolong karena Emon juga ternyata jadi korban. Danis lari nyamperin dan dia juga ngeliat kalau orang yang punya hajatnya, yaitu Cyrus, malah ikutan wafat juga. Sin pindah ke sebuah keluarga yang tinggal di rumah bedeng kecil karena mereka habis bangkrut. Rumah lama mereka habis terbakar bersama dengan nyonya rumah ini, Ginny. Bobby yang masih bocil rada-rada psycho soalnya suka dengan cerita-cerita kematian. Kathy, anak cewek yang paling tua, jadi pengganti sosok ibu dan masak buat keluarga ini. Sementara Mega, ART sewaan mereka cuma fokus ngasuh Bobby. Soalnya masakannya teka pake. Ardi, sang kepala rumah tangga, sepertinya masih kena mental breakdown dan gamon dari kepergian istrinya. Masih juga pagi-pagi, mereka udah mulai ribut soal rumah yang terlalu sempit. Untungnya datang seorang pengacara yang bikin ribut mereka nggak manjang. Mas Bunyamin ini adalah pengacara Cyrus yang ternyata pamannya si Ardi. Dia kesana bawa pesan wasiat dari Cyrus kalau Ardi dan keluarganya berhak mewarisi rumah dan kekayaan dia. Soalnya keluarga Cyrus yang tersisa cuman si Ardi ini. Abis muter video wasiat si Cyrus, tanpa banyak cincong keluarga Ardi pun langsung cus ke rumah warisannya ditemenin Mas Bunyamin. Rumah Cyrus ini agak jauh dari kota dan tetangga terdekatnya berjarak sekitar beberapa kilometer. Setelah perjalanan yang excited, mereka tiba di rumah itu. Rumah itu 90% berdinding kaca dengan tulisan-tulisan Latin. Terus, ada mobil petugas listrik udah parkir di sana. Pas mereka samperin, petugas itu ternyata adalah Danis yang lagi nyamar. Dia nyari-nyari cara buka pintu itu. Dan tara, Ardi bawa kunci itu. Setelah berhasil buka pintu yang agak aneh di rumah itu, mereka berhasil masuk dan memulai sedikit tur. Danis minta izin ke si Mas Bunyamin buat masuk ke basement. Sementara dia lanjut ngobrol sama Ardi soal warisan Cyrus. Di basement, Danis nyari-nyari tempat rahasia si Cyrus. Kali aja kan orang tajir mah banyak ngumpetin uang. Tapi ternyata kekuatan indigonya malah aktif. Dia buru-buru pakai kacamata ajaib dan ternyata ruangan basement itu penuh dengan hantu-hantu yang selama ini dia buru bareng Cyrus. Mereka nggak bisa kabur soalnya kurungan mereka penuh dengan tulisan mantra Latin. Danis yang ketakutan buru-buru balik ke ruang meeting Mas Bunyamin sama Ardi. Dan dia ngasih tahu hal yang dia temuin di bawah. Terus nyuruh Ardi dan keluarganya buru-buru pergi dari rumah ini. Pas Ardi masih gak ngerti, Danis dapat penglihatan tentang istri si Ardi, si Ginny. Sampai dia overload dan ngelai. Begitu mereka sadar, Mas Bunyamin udah nggak ada di sana. Dia ternyata nyelonong sendiri ke basement dan pakai kacamata ajaib. Dia emang udah tahu kalau di basement itu banyak hantu yang dikurung. Tujuan dia kesini mau ngambil uang yang ditaruh di ruang kontrol. Tapi pas dia ngambil koper berisi duit, tuasnya keangkat dan mekanisme rumah itu jadi kebuka.
Mas Bunyamin yang lagi kasirep sama duit yang banyak, gak sadar kalau pintu kurungan hantu udah mulai pada kebuka. Hantu Putri Ngambek yang pertama keluar, bikin Mas Bunyamin wafat kepotong pintu kaca yang nutup. Mekanisme rumah yang berubah juga mulai dirasain Ardi sama Danis. Hingga akhirnya Ardi buru-buru nyari anak-anaknya. Kathy yang lagi lihat-lihat kamar idamannya, mulai disamperin hantu Putri Ngambek. Tapi karena dia nggak pakai kacamata ajaib, dia jadi woles aja. Untungnya si Ardi nemuin dia dan buru-buru ngajak pergi buat ngumpul di ruang utama. Mega yang datang nyamperin ngasih tahu kalau si Bobby teuing ka mana karena tidak mau cicing. Bobby ternyata main skuter sampai ke pintu menuju basement. Di sana, dia mulai dapat bisikan dari hantu buat turun ke bawah. Tapi anehnya, ada bisikan yang malah nyegah Bobby buat turun ke basement. Tapi emang dasarnya si Bobby berdegong, dia malah turun ke basement. Bobby ini lagi pakai kacamata ajaib yang dia kira kacamata gagayaan. Setelah Bobby agak lama kukurilingan di basement, dia ngelihat hantu wanita terikat dan mulai ketakutan. Danis sama keluarga Ardi lagi nyari Bobby dan mereka nggak percaya sama omongan Danis tentang hantu. Sementara Bobby yang edan karena ngelihat hantu lain, yaitu hantu si badan, akhirnya ngelihat hantu ibunya, Ginny. Belum sempat ditolong ibunya, dia keburu kena ciduk sama hantu Sirus. Danis tadinya gak mau bantu nyari Bobby ke basement, tapi karena Ardi janjiin bayar dia akhirnya mau. Pas di bawah, dia riuh karena tahu beberapa kurungan hantu kebuka. Ardi malah nyaranin berpencar. Danis kebagian bareng si Mega. Dan di sini, Mega jadi orang pertama yang percaya sama keanehan rumah ini. Mereka lewat kurungan hantu tukang pukul. Dan Mega ngelihatnya karena pinjem kacamata ajaib. Sebelum pergi dari tempat ini, Danis dapat penglihatan kalau dia bakal kena hajar hantu preman rongsokan dan wafat. Sementara, Ardi yang bareng Kathy nemuin kacamata yang dipakai Bobby. Dan rekaman mainan yang isinya Bobby teriak-teriak doang. Kathy mulai nganggep omongan Danis ada benernya. Tapi Ardi malah ngambek ke si Kathy. Soalnya dia batu. Nggak percaya yang begituan. Pas Kathy nyoba pakai kacamata itu, ternyata di depannya udah nunggu hantu si anjing edan. Hantu itu langsung nyeret Kathy dan mencakar-cakar badannya. Ardi kaget dan berusaha nolong Kathy, biarpun dia nggak bisa ngelihat apa-apa. Ardi dan si anjing edan tarik-tarikan badan Kathy, dan ujug-ujug datang si Karin bawa flare mantra dan ngelemparnya ke si anjing edan. Hingga Ardi bisa bawa Kathy kembali. Mereka masih belum aman, soalnya si anjing edan masih berusaha ngejar mereka. Ardi yang boloho karena nggak bisa ngelihat, bingung mereka kabur dari apa. Mereka selamat begitu berhasil nutup pakai sekat mantra. Karin yang kesel karena malah dicarekan Ardi, nyuruh Kathy makein kacamatanya ke si Ardi. Ardi sekarang mulai percaya kalau pamannya orang aneh. Apalagi Karin jelasin kalau tempat ini ternyata adalah sebuah mesin raksasa yang dipakai Sirus buat melihat masa depan, berdasarkan dari catatan kuno. Dan energi untuk menggerakkan alat itu adalah tenaga hantu. Makanya dia ngurung hantu-hantu ini. Karin nyelinap ke sini dari awal, dan tujuannya adalah ngebebasin hantu-hantu yang terkurung ini. Soalnya dia adalah seorang pembela hak asasi hantu. Pas Karin lagi jelasin, Ardi baru sadar kalau Kathy udah nggak ada di sana. Ardi sama Karin mutusin buat balik lagi ke perpustakaan, ruangan meeting Ardi sama Bunyamin tadi, buat nyari ruang kontrol mantra. Mereka berhasil nemuin jalan pintas dan naik ke lantai atas. Danis sama Mega setelah lewat kurungan si tukang pukul, ketemu sama hantu bocil kematian. Tapi hantu ini mah slow. Mereka pergi ninggalin hantu ini. Tapi papasan sama si Putri Ngambekan yang ngacung-ngacung pisaunya ke si Mega. Mereka pun kabur. Tapi apesnya, karena mekanisme rumah ini masih bergerak-gerak, Danis sama Mega kepisah sekat. Dan Danis ngelempar kacamatanya ke si Mega. Danis ternyata kejebak satu ruangan sama si ganteng Kasti. Dia hampir disikat hantu ini. Tapi Mega ngasih arahan ke si Danis supaya bisa ngehindarin semua serangan si hantu.
Mekanisme untungnya bergerak lagi dan Danis bisa keluar ruangan itu nyamperin Mega. Mereka jalan berdua dan ketemu lagi sama hantu lainnya. Hantu yang satu paket. Hantu bocah tua nakal sama emak-emak cilik. Danis sama Mega kabur lagi. Dan pas mereka nyampe satu belokan, mereka ngeliat Karin lagi utek-utekan naik dari lantai bawah. Mekanisme gerak lagi dan apesnya ruangan si tukang pukul kebuka. Dan ruangan itu satu lorong sama Ardi yang belum naik ke atas. Ardi nyadar kalau si tukang pukul udah bebas dan buru-buru nyusul Karin naik juga. Di perjalanan mereka buat balik ke perpustakaan, rombongan mereka kena cegat si anjing edan dan Ardi kena hantem. Untungnya, Danis buru-buru ngelempar flare ke si anjing edan dan mereka bisa segera ngebopong Ardi. Sambil susah-susahan, mereka dikejar lagi sama hantu baru, si korban pasung. Tapi mereka berhasil nyampe perpustakaan sebelum hantu itu nyentuh mereka. Di perpustakaan ini, Karin sama Danis debat, soalnya kerjaan mereka bertolak belakang. Karin pembela Hah, sementara Danis memburu hantu. Tapi yang bikin Karin kesel banget, gara-gara Danis bantu Sirus memburu hantu tanpa tahu tujuan Sirus yang sebenarnya. Belum lagi, Karin ngasih tahu kalau hantu keempat di rumah ini adalah istri Ardi, Ginny, si janda merana. Ardi marah dan mukul Danis. Karin lanjut lagi cerita kalau jalan buat ngehancurin rumah ini adalah dengan ngelakuin pengorbanan dan jadi hantu ke-13. Ardi mempertimbangkan cara ini demi nyelamatin anak-anaknya. Tapi Danis yang udah introspeksi diri nyegah Ardi dan ngeyakinin kalau mereka masih bisa nemuin anak-anak. Mereka berdua pun maksain keluar perpustakaan lagi buat nyari anak-anak terakhir kali. Mereka sengaja bawa papan sekat yang gak kepake dan berisi tulisan-tulisan mantra. Akhirnya, Karin sama Mega juga keluar buat nyiapin rencana cadangan, yaitu masang-masangin peledak di mesin utama rumah ini yang ada di basement. Hantu pertama yang Ardi dan Danis temuin adalah si ganteng Kasti. Dia mukul-mukulin tameng yang mereka bawa, tapi nggak mempan. Malah Ardi sama Danis bisa ngegencet hantu itu. Belum juga mereka ngambil nafas, kelihatan si tukang pukul nyamperin mereka. Danis buru-buru ngurung Ardi pakai tameng bawaan mereka buat ngelindunginnya. Danis pun disiksa sama si tukang pukul. Udah kewalahan sama satu hantu, muncul lagi si preman rongsokan. Dan abislah si Danis disiksa sama dua hantu ini sampai wafat. Mega sama Karin udah sampai di tempat mesin utama. Lokasinya deket si Bunyamin kepotong. Pas mereka udah di dalam, Mega kaget soalnya disamperin hantu Sirus. Tapi flare mantranya nggak ngaruh. Karin yang ngeliat itu nyamperin sambil bawa buku pari rimbonnya dan mukul si Mega sampai dia pingsan. Loh? Oh, ternyata si Sirus ini malsuin kematiannya dan Karin ini adalah kaki tangannya. Malah, Emon juga ternyata dibunuh sama Karin demi nyuri buku pari rimbon itu. Semua ini adalah rencana Sirus, termasuk nyuruh Karin buat manipulasi Ardi supaya bunuh diri. Sirus sekarang nyuruh Karin buat maksa Ardi bunuh diri, dan dia nyalain rekaman mantra buat ngumpulin hantu-hantu budaknya. Si tukang pukul sama si preman rongsokan juga hilang dari tempat Ardi. Beberapa detik setelahnya, Ginny sempat nyamperin Ardi. Tapi dia juga kepanggil sama suara mantra si Sirus. Sirus pergi dan ngebunuh Karin dengan digencet pintu kaca. Lebok anjing, bucin bodoh. Lingkaran di tengah rumah ternyata jadi pusat ritual rumah itu. Di tengahnya muncul Katy sama Bobby yang diikat. Ardi yang ngeliat itu buru-buru nyamperin dan segera pakai kacamata ajaib. Ternyata semua hantu udah terkena pengaruh mantra dan lagi muterin tempat itu buat ngasih energi. Di dekatnya datang juga Sirus. Ardi yang telat sadar baru ngeh kalau Sirus ternyata bukan hantu dan selama ini ngejebak dia dan keluarganya. Dia langsung ngehajar Sirus, tapi si Ardi ini elehan dan malah balik dibully si Sirus. Pas Sirus maksa Ardi buat ngorbanin diri, suara mantra malah berubah jadi DJ. Ternyata itu kerjaan si Mega.
Hantu-hantu yang kebebas dari mantra balik nyerang Sirus dan ngelemparin dia ke tengah altar, sampai badannya kepotong-potong kayak basreng crispy. Kelakuan si Mega juga bikin mesin utama error dan hancur, hingga merembet ke semua mekanisme rumah. Tapi mesin potong yang ngurung Katy sama Bobby masih muter. Di sini muncul hantu si Danis dan ngeyakinin kalau Ardi mah jagoan, pasti bisa lompatin pisau itu dan nyelamatin anak-anaknya. Setelah sekat-sekat di rumah itu hancur, 12 hantu tawanan Sirus pun bisa ngebebasin diri dan pergi tanpa nyakitin keluarga Ardi. Ardi sama anak-anaknya masih di tengah-tengah altar dan pisaunya berhenti. Jang naon tadi ngajol atuh, pecilakaun. Hantu Danis pun pergi, dan hantu Ginny datang buat ngucapin salam perpisahan. Sementara si Mega kuku lutus karena di jobdesk ART nggak ada tulisannya berurusan sama hantu. Film pun sepertinya tamat. Film ini dulu berhasil bikin Oli ngompol di kasur. Pesan dari film ini adalah jangan mudah tergiur dengan pemberian dari orang lain yang belum kita kenal sepenuhnya, karena bisa saja kalian jadi tumbal hantu ke-13. Jangan jahat kepada orang lain sekalipun mereka hantu, karena sesungguhnya balasannya adalah nyata. Sekian dari Story Oli, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye!